Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Adang Sutarman, dalam channel Dunia Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan kaitan tentang yang lagi sibuk-sibuknya di kalangan ASN, yaitu tentang pengisian penilaian e-kinerja yang digagas oleh dari Badan Kepegawaian Negara. Langsung saja, Bapak Ibu semuanya, kita saksikan bagaimana proses pembuatan e-kinerja. Yang pertama, tampilan pertama Bapak Ibu akan melihat background yang baru ini seperti ini ya, e-kinerja. Ada beberapa panduan dalam kaitan tentang pengisian e-kinerja ini ya. Kita langsung saja ke login ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah memiliki username, dulu itu namanya MySPK ya, sekarang berubah menjadi MyASN. Untuk login di e-kinerja ini menggunakan username MyASN ya. Kebetulan saya sudah pernah buka sebelumnya. Bapak Ibu bisa langsung sign in ya, karena username-nya adalah NIP dan password-nya adalah password My SPK atau My ASN. Kita langsung saja ke menu tampilan seperti ini ya. Bapak Ibu, sehubungan saya sudah melakukan proses rencana kerja ya, dan sudah persetujuan ya. Bapak Ibu akan ditampilkan sebelum ketika Bapak Ibu login pertama kali. Bagi yang belum pernah merencanakan, ini kosong Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menambahkan tambah periodenya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sebutkan periodenya, misalkan dari awal 1 Januari 2023 sampai dengan periode akhir 31 Desember 2023. Pendekatannya pendekatan apa? Ada dua pendekatan, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nah, saya pilih pendekatan kuantitatif. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengklik oke, Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah tampilan seperti ini? Bapak Ibu langsung menuju ke detail SKP untuk melihat profil Bapak Ibu apakah sudah betul atau tidak. Dilihat dari lihat ya, lihat data profilnya. Kita lihat data profil. Maaf ada gangguan. Ya, ada data profil. Data profil ini Bapak Ibu akan melihat profil kerja, bagaimana apakah sudah sesuai profilnya atau belum. Dilihat dari dinilai mungkin ada saja ada kesalahan dari pangkatnya, ada unit kerjanya. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesalahan dari unit kerjanya, Bapak Ibu tinggal melakukan proses sinkronisasi dengan MyASN ya, karena data sebelumnya adalah data yang lama. Mungkin saja Bapak Ibu dalam sisi pangkat atau golongannya masih ada yang salah. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan unit kerja Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah sesuai semuanya, silakan Bapak Ibu melakukan apa namanya? Kita lihat terlebih dahulu ya. Ini sedikit gangguan. Nah, kita lihat data profilnya. Ada lihat data profil, ada lihat metrik, ada cetak, dan ada batal ajuan. Nah, kalau Bapak Ibu masih dalam bentuk draft, silakan melakukan proses ajuan SKP sehingga statusnya nanti berubah, yang tadinya draft menjadi persetujuan ya. Nah, kalau sudah profilnya sudah betul, silakan Bapak Ibu mengisi eh, data utama ya, hasil kerja data utama. Misalkan rencana hasil kerjanya terlaksananya program pendidikan sekolah menengah pertama ya.
indikator kerja individunya, persentase pemenuhan standar isi SKL, standar proses dan penilaian pada 8 standar hasil pendidikan, ya. Ini mungkin targetnya bisa Bapak Ibu bisa kalau untuk presentasi misalkan 100% atau misalkan kalau dibuat satu dokumen atau berapa bulan, estimasi target waktu yang dicapai. Nah, perspektif ini ada dua Bapak Ibu ya, ada penguatan internal ya, dan satu lagi ada eksternalnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses seperti ini ya, ada utamanya sudah diisi, ada tambahannya sudah diisi ya. Kita lihat matriknya ya, ini matrik unit kerja ya, tim kita. Nah, Bapak Ibu kalau sudah melakukan detail SKP ya, sudah melihat eh, apa profilnya sudah betul ya Bapak Ibu. Apa ada gangguan? Ya, detail SKP sudah betul dan sudah melakukan proses perencanaan dengan menginput hasil kerja ya, membuat indikator individu dan target dan perspektif. Nah, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah sudah selesai. Nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginstruksikan kepada guru atau TU-nya untuk menginput RHK ya, rencana hasil ke RLHK-nya, rencana hasil kerjanya ya, dengan cara seperti apa ya, dengan cara membuat perencanaan mereka ya, Bapak Ibu. Kita lihat di selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di dalam SKP kita ya, itu ada terdiri dari 3 aspek. Ada detail SKP ya, ini termasuk profil perencanaan, ada matrik peran hasil, ada SKP bawahan kita dan ada penilaian. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melihat sudah sejauh mana para guru dan TU kita melakukan SKP, kita ke SKP bawahan. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya sudah melakukan proses perencanaan dan sudah melakukan pengisian, tandanya seperti ini ya. Kalau belum berencanakan ya, ini statusnya masih draft ya. Atau nah ini saya sudah melakukan proses persetujuan, sudah melakukan proses persetujuan dan sudah melihat seluruh hasil kerja daripada Bapak Ibu dulu ya. Kita lihat SMP 1 Cikesal Bapak Ibu nih yang sudah melakukan prosesnya ya. Nah, ini mereka sudah melakukan hasil kerja utama dan perilaku kerjanya. Saya sudah mengisi ekspektasi harapan. Ini Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan proses apa, menginput apa, Bapak Ibu kepala sekolah harus menilai kira-kira harapan Bapak Ibu untuk guru tersebut harus seperti apa. Nah, ekspektasi khusus pimpinan di sini ya. Misalkan saya contohkan mampu memberikan pelayanan prima ya terhadap siswa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, atau akuntabelnya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini salah satu contoh yang saya buat Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ke sini semuanya Bapak Ibu ya sudah selesai dan semuanya sudah melakukan, Bapak Ibu gurunya sudah merencanakan dan menginput semua detailnya, Bapak Ibu harus menyetujui ya. Setelah apa namanya, ekspektasi khusus pimpinan ini sudah Bapak Ibu sudah buat ya, sudah buat dan sudah melakukan proses persetujuan ya, Bapak Ibu tinggal kembali ya, eh, diinstruksikan kepada Bapak Ibu guru untuk eh, melaksanakan penginputan lanjutan, yaitu contohnya mengisi link Google Drive ya Bapak Ibu. Di mana letaknya Bapak Ibu? Di
proses penilaian. Proses penilaian. Bapak Ibu tinggal menginstruksikan baik itu gurunya maupun TU-nya, silakan SKP sudah saya setujui, silakan Bapak Ibu lengkapi dengan data-data yang ada dan masukkan semua file, semua sertifikat, semua SK ke dalam Google Drive. Ya, bagaimana caranya membuat Google Drive, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu tinggal lari ke Gmail masing-masing ya. Nah, kalau ini tandanya sudah saya ini sudah masuk. Silakan Bapak Ibu membuat folder di Drive. Ini ada titik 9 Bapak Ibu, klik titik 9 Drive. Klik Drive-nya. Nah, Bapak Ibu silakan membuat folder. Contohnya di tanda plus ini baru membuat folder baru. Nah, folder ini akan menyimpan seluruh data Bapak Ibu kaitan dokumen laporan kinerja. Contohnya yang sudah saya buat, mana ya? Yang sudah saya buat itu dokumen. Hmm, kita lihat Bapak Ibu, saya sudah buat foldernya ya, laporan. Ini drive saya ya Bapak Ibu. Ini drive yang sudah saya buat Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Ini saya sudah buat laporan dokumen kinerja. Di sini saya masukkan semuanya ya, termasuk program supervisi ya, program Makasek, sertifikat semuanya ya, sudah saya masukkan ke dalam laporan dokumen kinerja dengan Bapak Ibu membuat folder terlebih dahulu ya. Membuat folder di sini saya contohkan, misalkan foldernya laporan kinerja, dibuat ya Bapak Ibu. Setelah itu silahkan masukkan, setelah membuat dokumen kinerja Bapak Ibu mengupload file-file file-file yang dibutuhkan dalam file-file fisik yang dibutuhkan dalam pembuatan kinerja. Contohnya yang sudah saya upload filenya adalah seperti program supervisi, program kepala sekolah ya, sertifikat, sini ada SK, ada PAK ya, ada SK pengurus keluaran, PGRI dan lain sebagainya, SKP. Kalau memang dibutuhkan SKP 2002 silahkan upload di sini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diminta di SKP Bapak Ibu. Nah, setelah semuanya Bapak Ibu membuat drive di Gmail ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melakukan proses penilaian. Nah, sehubungan eh, ini di akhir tahun Bapak Ibu cukup untuk menilai di finalnya saja ya, di finalnya saja. Bagaimana caranya ya? Nanti kalau tiap semester Bapak Ibu nih, tiap semester ya, tiap 6 bulan sekali Bapak Ibu melakukan proses pengisian seperti ini dari Januari sampai Juni ya. Di semester keduanya dari Juli sampai dengan Desember. Nah, sehubungan kita melakukan proses penilaiannya di akhir tahun dan kinerja ini berlaku di akhir tahun ini, silakan Bapak Ibu langsung ke final saja ya,
periode finalnya. Nah, periode final di sini Bapak Ibu ada dua yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah pengisian bukti dan lihat hasil, dan yang kedua adalah feedback. Bagaimana caranya? Kita contoh lihat bukti pengisian hasil. Nah, bukti dari pengisian hasil ini Bapak Ibu, ya, silakan Bapak Ibu, ya ini hasil kerja kita ya, presentase penguatan. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah menambahkan bukti dukung ya. Bukti dukung contohnya ini yang sudah saya buat nih, laporan yang berwarna tulisan hijau. Ini tandanya saya sudah menyelipkan link Google Drive. Contohnya kita klik, dia akan langsung menuju ke drive yang kita tuju Bapak Ibu. Ini dia ya, Bapak Ibu, ke drive yang kita tuju. Nah, bagaimana caranya untuk mengupload bukti dukung ini Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu silahkan tambahkan ya. Nama buktinya apa? Kebetulan saya sudah membuat foldernya ini Bapak Ibu, laporan dokumen kinerja dan Darman. Nah, Bapak Ibu tinggal menyelipkan nanti dokumen ini, link Google Drive-nya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu di drive Bapak Ibu ini semuanya data sudah masuk. Silakan klik yang di dalam folder ini Bapak Ibu ada tanda panah ke bawah ya. Bagikan ya. Silahkan dibagikan. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun ID Belajar untuk bisa semuanya bisa dilihat, ini diubah terlebih dahulu menjadi siapa saja yang memiliki. Jadi siapa saja yang memiliki link ini bisa bisa membuka atau bisa melihat bersama ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini akunnya hanya bisa dibuka oleh orang yang kebetulan memiliki akun ID Belajar yaitu. Nah, kalau ini sudah dirubah Bapak Ibu ya, telah dibagikan. Ini untuk melihat salin linknya. Silakan ini salin link. Selesai ya. Silakan Bapak Ibu simpan di sini linknya ya. Linknya simpan linknya. Lanjut oke. Nah, setelah oke Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. 100% Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sehubungan ini saya kepala sekolah yang akan memberikan feedback nanti oleh pejabat penilai kita, yaitu Pak Mas Kosasi. Ya. Kalau misalkan pejabat penilainya kepala dinas, ya kepala dinas pendidikan di sini yang akan memberikan, yang akan mengecek bukti dukung, ya, realisasi dan akan memberikan feedback, ya, feedback. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk melihat, untuk memberikan feedback pada Bapak Ibu guru? Untuk memberikan feedback pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu jangan lihat di pelaksanaan kinerja, tetapi pemantauan dan evaluasi ya. Silahkan Bapak Ibu sortir ke bawah. Di final ini ya ada 3 yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada penilaian bawahan, rekap penilaian bawahan, ada lihat kurva dan pembinaan bawahan. Nah, rekap penilaian bawahan ini Bapak Ibu ingin melihat apakah Bapak Ibu gurunya, baik itu TU-nya sudah mengupload tugas-tugasnya ke dalam Drive atau tidak. Kita bisa cek di nilai bawahan ya. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat siapa kira-kira yang akan Bapak Ibu lihat. Contoh di saya di sini sudah semuanya Bapak Ibu ya. Sudah dinilai, ada yang belum dinilai. Contohnya kita lihat Bu Mia Rosmiana ya. Nah, Bu Mia Rosmiana ini sudah mengupload bukti dukungnya. Ini tandanya Bapak Ibu. Dokumen penilaiannya. Nah, tinggal Bapak Ibu ya, kepala sekolah
membuat feedback. Setelah ini dicek semuanya satu persatu apakah sudah betul sesuai dengan rencana kerja, aspek dan indikatornya ya. Kita bisa cek satu persatu di bukti dukung di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat bukti dukung misalkan Bapak Ibu gurunya sudah membuat kisi-kisi soal matematik dan sebagainya. Ya. Di, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat penilaian hasil ini dokumen penilaian misalkan ya. Dokumen penilaian atau bisa melihat kualitas prestasi penilaian pembelajarannya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Mia ini sudah membuat drive ya. Di dalam drive itu Bu Mia sudah mengupload file-file termasuk SKKBM, perangkat pembelajaran, sertifikat, dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu yang bisa membuktikan bahwasannya Bu Mia sudah mengupload dokumen dan siap untuk dinilai oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah dicek satu persatu dan sudah ada kesesuaian sesuai dengan realisasinya, Bapak Ibu bisa feedbacknya bisa tambahkan ya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau saya mempertahankan dengan baik dan sudah sangat sesuai dan memberikan jempol terhadap Ibu Mia. Contohnya yang sudah saya tambahkan seperti ini Bapak. Setelah itu Bapak Ibu melakukan proses ranting hasil kerja. Ya. Caranya seperti apa? Silakan Bapak Ibu yang tak pencet yang warna merah ini ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Apakah di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, ya, Bapak Ibu silahkan tinggal pilih salah satunya ini. Kalau memang sesuai ekspektasi dan dokumennya lengkap, sesuai apa yang diperuntukannya, sesuai yang realisasinya, silahkan sesuai ekspektasi terus oke. Nah, sesuai ekspektasi dia akan berubah seperti ini, sesuai ekspektasi. Begitu juga Bapak Ibu bisa menambahkan perilaku kerjanya, ya, feedbacknya seperti ini, ya. Apakah Bapak Ibu guru tersebut sesuai dengan ekspektasi harapan Bapak Ibu kepala sekolah atau tidak? Silakan menambahkan feedbacknya, ya. Feedbacknya seperti ini, tambahkan gitu. Sama dengan sesuai ranting ekspektasi, ya. Silakan Bapak Ibu memilih di bawah ini, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi salah satunya. Dan kalau ini Bapak Ibu sudah siap, sudah selesai ya, ingin mengecek secara keseluruhan apakah Bapak Ibu sudah dinilai semua atau belum ya, tinggal lihat rekap penilaian bawah. Nah, ini saya sudah melakukan proses penilaian di 2 guru, Pak Kusnadi dengan Bu Mia, yang lainnya masih dalam proses Bapak Ibu ya. Kalau mau di-download Excel-nya ya untuk data sekolah, silahkan download di Excel. Setelah itu Bapak Ibu untuk mencetak form penilaian ya masing-masing ya bisa di sini ya. Pemantauan ya, kita ini file bawahan. File bawahan silahkan misalkan Bu Mia sudah dinilai. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah semuanya bukti dukungnya sudah, realisasinya sudah dan feedbacknya sudah, Bapak Ibu silahkan mau cetak form penilaian silahkan, mau cetak dokumen evaluasi kerjaan silahkan. Nah, ini 2 ini Bapak Ibu sebagai bukti dokumen
SKP sudah selesai, silahkan cetak di sini. Ya. Misalkan saya buat contohnya di tanggal 2 Januari 2024 proses penilaiannya. Kita cek Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini hasil dari proses SKP evaluasi kinerja pegawai. Ini final sudah selesai semua. Silakan kalau sudah sesuai ya bisa Bapak Ibu print sebagai bentuk dokumentasi di satuan pendidikan ya. Begitu juga di cetak dokumen evaluasinya ya. Misalkan ini di tanggal 2 Januari 2024 ya. Bisa Bapak Ibu, oke. Nah, bisa dicek ini apa namanya? Periode dokumentasi yang untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu guru sudah dinilai. Nah, ini dicetak dengan yang tadi ya Bapak Ibu dengan yang cetak form penilaian. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu proses penilaian sudah selesai dan ingin Bapak Ibu melihat angka kreditnya berapa, bisa dicek di angka kredit di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini angka kredit dari saya yang sudah disetujui melalui BKN ya Bapak Ibu. Pas pak integrasi ini sudah angka kreditnya Bapak Ibu. Persetujuan Pak di sini ya. Nanti bawahan Bapak Ibu yang sudah dinilai akan masuk ke sini semua apabila semuanya sudah dilakukan penilaian ya. Penilaian eh, apa? Nama, unit kerja, jabatan, periode penilaian, status ya. Nilai statusnya apakah sudah dinilai atau belum, aksinya di sini Bapak Ibu. Seperti halnya angka kredit saya ini Bapak Ibu ya. Ini perjuangan. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan kaitan tentang penilaian kinerja ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai silahkan di log out ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.